Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 12 Desember 2020. Tema saat teduh dan renungan yang kita akan pelajari hari ini yaitu bahagia tidak harus kaya. Bahagia tidak harus kaya. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8 dan ke-9, sebuah doa dari Salomo. Firman Tuhan berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sesungguhnya kaya bukanlah sebuah tujuan hidup yang harus kami kejar. Kaya adalah sebuah akibat dan kaya juga adalah sebuah anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Allah tatkala kami paksakan kalau Tuhan tidak memberi, kami pun tidak mendapat. Dan kaya juga adalah sebuah akibat. Akibat daripada kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang bertanggung jawab, kehidupan kita yang bisa dipercaya sehingga kekayaan itu mendekat kepada kita. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahagia itu tidak harus kaya. Artinya ada banyak bahagia itu yang tidak harus selalu itu berbicara tentang materi, uang, dan uang. Kalau berbicara tentang materi dan uang, kita boleh meyakini bahwa semua orang kaya pasti bahagia. Namun ternyata banyak orang kaya yang bahagia, tapi juga banyak orang kaya yang tidak bahagia. Apakah kemiskinan itu membuat tidak bahagia? Belum tentu. Banyak orang miskin yang tidak bahagia, namun juga banyak orang yang terbatas, bukan sampai miskin berlebihan ya, namun berkecukupan, dia juga bahagia. Kalau boleh dikatakan seperti doa Salomo, Salomo tidak meminta kaya, tidak meminta kemiskinan, tetapi biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi Salomo sangat memahami bahwa yang bahagia itu adalah menerima bagiannya. Kalau itu bukan bagiannya, maka waktu dipaksakan bisa menjadi sesuatu yang salah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kekayaan itu saya mengatakan bahwa akibat dan kekayaan itu adalah anugerah. Ada dua A, akibat dan adalah anugerah. Kenapa dikatakan kekayaan itu adalah anugerah? Dalam banyak ayat firman Tuhan berkata, Tuhan bisa memberikan kekayaan kepada orang yang sedang tidur. Namun Tuhan bisa mengambil orang, segala sesuatu yang dimilikinya dalam sesaat. Kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan bisa mengambil dari apa yang kita miliki. Sehingga kekayaan itu anugerah. Jadi yang menentukan pemberian itu kepada kita, itu hanya Allah. Yang kedua, kekayaan itu adalah akibat. Ada dua A. Akibat dari mana? Kekayaan itu akan mendekat kepada siapa? Memang kekayaan bisa mendekat kepada orang-orang yang licik. Namun itu kaya yang dikerjakan di dalam keberdosaan. Menipu bisa kaya, berbohong bisa kaya, korupsi bisa kaya. Namun itu keberdosaan. Jadi akibat kaya dengan cara tidak benar bisa. Namun kita memilih adalah akibat kaya dengan cara yang benar. Yang tadi dengan cara yang salah. Sehingga kaya itu adalah akibat. Akibat dari mana? Kekayaan itu akan mendekat kepada orang yang hidupnya bertanggung jawab. Pasti kekayaan mendekat kepada kita. Anda bekerja dengan bertanggung jawab. Anda belajar sebagai pelajar, belajar dengan bertanggung jawab. Anda sebagai guru melakukan pekerjaan dengan bertanggung jawab. Hamba Tuhan juga melakukan dengan cara bertanggung jawab. Maka kekayaan otomatis sebagai akibat akan mendekat. Karena orang akan memberikan katakanlah penghargaan dalam bentuk materi, di dalam bentuk apapun, hanya kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Kekayaan juga itu adalah akibat dari bertanggung jawab, juga akibat dari kita bisa dipercaya. Memang itu identik, bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu tidak perlu Anda ada yang mengontrol, tidak perlu tidak ada katakanlah ada audit, tidak perlu ada CCTV. Anda bekerja secara bertanggung jawab dan dikatakan bisa dipercaya. Orang yang tidak bisa dipercaya biasanya ada banyak mata yang melihat, betul? Ada pengawas, ada supervisor, ada CCTV. Itu kalau orang tidak bisa dipercaya.
Tetapi seseorang yang bisa dipercaya, tidak ada lagi pengawasan dan kontrol buat dirinya. Mengapa? Karena kontrol itu, pengawasan itu berangkat dari hatinya yang bersih, hatinya yang jujur. Sehingga sesungguhnya kaya itu, yang satu adalah anugerah, yang kedua kaya juga adalah akibat. Anugerah bisa diberikan juga bisa diambil, namun kekayaan juga akibat. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses adalah mengerjakan bagiannya, melakukan usahanya, lalu kemudian Tuhan turut campur tangan. Jadi ada dua hal. Satu, usaha kita dengan bertanggung jawab, usaha kita dengan bisa dipercaya. Lalu yang kedua adalah anugerah Allah yang kemudian memberkati kita. Bahagia itu tidak selalu harus kaya. Karena bahagia yang sesungguhnya adalah Anda hidup bertanggung jawab, Anda hidup bisa dipercaya, Anda hidup di dalam kebenaran. Ini kebahagiaan yang tertinggi. Sedangkan kaya adalah akibat. Akibat orang yang bertanggung jawab, akibat orang yang bisa dipercaya, akibat hidup di dalam kebenaran. Kekayaan akan mendekat kepada kita. Kekayaan akan mendekat kepada kita. Kekayaan itu adalah satu bentuk apresiasi, penghargaan yang diberikan orang lain kepada kita. Dan manusia itu menyukai orang yang bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan hidup di dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa Salomo berdoa dengan cara yang luar biasa? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Bukankah Salomo sudah menikmati segala kekayaan? Namun saya percaya kalau kita boleh melakukan talk show, melakukan wawancara kepada Salomo kalau dia masih hidup, apa yang membuat engkau bahagia? Adalah kehidupan yang bersyukur untuk segala kebaikan Allah, kehidupan di dalam kebenaran, kehidupan yang bisa dipercaya oleh Allah dan bertanggung jawab untuk setiap anugerah yang diberikan kepada Allah. Namun juga Salomo tidak meminta kemiskinan, sehingga doa Salomo itu luar biasa. Apa yang dikatakan Salomo? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan. Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tatkala seseorang dikatakan begitu fokus kepada kekayaan, Alkitab berkata, jangan-jangan kemudian dia berkata dan menyangkal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tatkala kekayaan menjadi fokus dan menjadi yang utama, pasti yang lain itu menjadi urutan terbawah. Urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, Tuhan bisa dilupakan, keluarga bisa dilupakan, kesetiaan itu bisa dilupakan, kejujuran itu bisa digeser, maka itu bisa digeser, kebenaran itu bisa dibuang, dan dosa, segala cara yang buruk itu dihalalkan, karena tujuannya itu hanya kekayaan. Sahabat seperjalanan, bahagia itu tidak harus kaya. Tetapi kaya itu adalah akibat dari kehidupan kita yang benar. Dan juga kaya itu adalah anugerah diberikan oleh Allah. Dan juga akibat daripada kehidupan kita yang menjaga sebuah kehidupan yang bisa dipercaya, kehidupan yang bertanggung jawab, dan kehidupan di dalam kebenaran. Tatkala kita fokus hanya kepada kekayaan, kita akan jatuh seperti di dalam Injil Matius 19, bagaimana orang muda yang begitu banyak hartanya, dia tidak mau mengikut Yesus dan sedih hati. Karena kenapa? Karena banyak hartanya. Sehingga Yesus berkata, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Ingat, bahagia tidak harus kaya, karena kaya itu adalah anugerah. Dan kaya itu adalah akibat daripada kehidupan kita yang bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, kendala, persoalan, rintangan dalam kehidupan, Tuhan yang akan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Bapa yang di dalam surga, ajar kami seluruhnya sahabat seperjalanan agar kami tidak salah fokus. Fokus kami hanya kepada Allah, bukan kepada kekayaan. Karena kekayaan itu adalah anugerah Allah dan akibat daripada kehidupan kami yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya dan hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy weekend. Selamat waktu untuk keluarga, tetap sehat, tetap kuat. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom.